fis samawati wal ardi ja'alal malaikata rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha 'ala kulli syai'in qadir asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la na'budu illa iyyahu wa la nattakhidhu rabban siwahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahu alaihi wa sadaqa rasulul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Maghrib Masjid Muhajirin rahimahullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berkumpul bersama kembali untuk bersama-sama mengkaji tafsir tematik. Mari kita awali kajian kita pada petang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah diumumkan oleh Abah Junaidi di grup masjid ini, tema kita pada malam hari ini adalah membahas tafsir tentang ayat-ayat yang membahas makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari ini saya mungkin yang lihat agak bingung Pak, karena kajian kita tafsir tematik, tapi yang saya bawa bukunya ini malah fikih kuliner. Jadi kayaknya nanti akan nyambung-nyambung dikit fikih. Cuman kalau nanti permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan masalah fikih nanti bisa ditanyakan pada Ustadz Doni tentang pendalamannya. Jadi kita akan membahas dari sisi tafsirnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada prinsipnya Allah itu menerangkan makanan-makanan yang diharamkan itu secara jelas di dalam Al-Quran, karena yang diharamkan itu jauh lebih sedikit daripada yang dihalalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, dan ini berlaku bagi seluruh manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah apa saja yang ada di atas muka bumi ini. Jadi yang ada di atas muka bumi ini oleh Allah diperintahkan untuk dimakan, gitu. Maksudnya apa saja nggak apa-apa nggak dimakan, tapi ada kriterianya, halalan thayyiban, yaitu yang halal dan baik, gitu. Dan perintah ini berlaku pada seluruh manusia, mau Muslim ataupun Nasrani ataupun Yahudi dan sebagainya, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan perkara-perkara di atas muka bumi ini yang halal dan baik. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Lalu kemudian Allah nyambungnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang amat nyata. Nah, ini jadi perintahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara makanan, semuanya silahkan dimakan, yang penting halal dan baik. Lalu kemudian Allah memberikan penegasan di beberapa ayat selanjutnya, yaitu di 172. Jadi jaraknya sedikit Pak. Kalau tadi di 168, sekarang 172, hanya berjarak 4 ayat saja. Kalau yang 168 itu halaman 25 agak bawah sedikit. Kalau 172 ini halaman 26 agak atas. Nah gitu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang perintahnya pada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari perkara-perkara yang baik yang telah aku berikan sebagai rizki kepada kalian. Washkuru lillahi, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian betul-betul menyembahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Jadi ini menjadi prinsip utama bahwasanya Allah dalam perkara-perkara yang halal Allah itu menyebutkan secara umum. Cuman dari dua ayat ini bapak-bapak ibu-ibu kita bisa melihat perbedaannya. Kalau untuk seluruh manusia tadi di 168 Allah berfirman, "Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Makan yang apa saja di atas muka bumi ini yang penting halal dan baik. Tapi kalau bagi orang yang beriman, Allah berfirmannya nggak pakai menyebutkan halalnya, Pak. Halalnya di skip. Allah berfirmannya, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "kulu min thayyibat." Makan yang baik-baik. Loh, kenapa kok bagi orang-orang yang beriman halalnya malah dihilangkan, itu nggak disebutkan gitu. Hikmahnya, kita orang-orang yang beriman ini nggak usah lagi disebutkan perkara yang halal. Karena dengan keimanan kita udah paham, oh yang ini halal, ini nggak halal gitu. Kita udah paham, Pak gitu. Beda dengan orang-orang yang manusia secara umum tadi itu harus dijelaskan dulu mana yang halal dan sebagainya. Tapi kalau orang beriman secara otomatis dia harus paham mana makanan-makanan yang halal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang menarik dalam agama kita adalah Allah itu tidak memberikan perincian makanan-makanan yang halal, tetapi Allah memberikan perincian kepada makanan-makanan yang haram, gitu Pak. Karena itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah ini sempat terpikir pikiran akal dalam otak saya, Pak. Kita ini kan di Indonesia mayoritasnya Muslim, Pak ya. Mayoritasnya Muslim kita ini, Pak. Kalau menurut logika dari ayat ini, orang-orang yang beriman itu harusnya paham mana yang halal sehingga kemudian oleh Allah tidak disebutkan dalam perintahnya. Karena itu yang kita butuhkan sebenarnya bukan sertifikat halal, tapi sertifikat haram, Pak. Menjelaskan makanan ini tidak boleh dimakan sama orang Muslim, nah gitu. Jadi kalau ada sertifikat haram gitu, kayaknya kita tidak susah-susah lagi. Pokoknya kalau nggak ada sertifikat haramnya berarti halal dimakan kan gitu. Nah sekarang ini memang kondisinya belum memungkinkan seperti itu. Jangankan untuk yang ideal sertifikat haram seperti itu, yang halal saja mencari makanan yang sertifikat halal saja tidak semuanya. Belum lagi kesadaran di antara kaum muslimin sendiri untuk kemudian memakan perkara-perkara yang halal itu nampaknya belum terlalu tumbuh di kalangan kaum muslimin di sekitar kita. Kenapa demikian bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah? Karena segala sesuatu yang dirasakan enak masuk ke dalam mulut itu kadang-kadang orang nggak mikir iki halal atau haram, sing penting enak dhisik. Ngerti-ngerti tekan jerone weteng buru dipikir lho. Iki mau apa sih tak mangan lagi gitu. Nah, kita sebagai muslim nggak bisa kayak gitu. Apalagi kalau kita melihat faktanya, ternyata Allah itu melarang perkara-perkara yang haram itu hanya pada perkara yang sangat sedikit. Nah, bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mengkompilasi ayat-ayat tersebut di dalam 3 tempat dalam Al-Quran. Yang pertama di dalam surat Al-Maidah. Jadi di surat Al-Maidah ayat pertama itu kan bunyinya gini, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad, penuhilah janji-janji. Uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kalian seluruh hewan-hewan yang ada di darat. Nah, gitu Pak. Nah, illa ma yutla alaikum, kecuali yang dibacakan keharamannya, disebutkan keharamannya bagi kalian. Di mana disebutkan keharamannya bagi kaum yang beriman? Allah menyebutkannya dalam kelanjutan ayat tersebut, surat Al-Maidah ayat 3. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu, diharapkan atas kalian bangkai, waddamu, dan darah, walahmul khinziri, dan daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan apa-apa yang sembelih tanpa menyebut nama Allah, gitu Pak.
Jadi ini prinsip dasarnya di surat Al-Maidah ayat 3. Lalu kemudian Allah memberikan perincian yang lain lagi, Pak. Wal mauqudatu wal munkhaniqatu. Munkhaniqah itu hewan yang tercekik. Wal mauqudatu, hewan yang dipukul. Wal mutaraddiyatu, hewan yang jatuh. Wan natihatu, hewan yang ditanduk sama hewan lain. Wa ma akala sab'u, dan yang diterkam atau dimakan oleh hewan buas. Illa madzakaitum, kecuali yang kamu sempat sembelih sebelum hewan yang diterkam binatang buas tadi itu mati. Wa ma dzubiha 'alal nusubi, dan apa-apa yang disembelih untuk berhala. Wa antastaqsimu bil azlam, dan diharapkan pula mengundi nasib dengan anak panah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang di Al-Maidah ayat 3. Lalu kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan wahai Muhammad, la ajidu fima uhiya ilayya muharraman, tidak aku temukan atas apa-apa yang diwahyukan kepadaku yang dinyatakan haram, ala ta'imin yat'amuhu, atas makanan yang dimakan, illa, kecuali an yakuna maitatan, yaitu bangkai, au daman masfuhan, atau darah masfuhan. Kalau tadi di Al-Maidah disebutkan darah saja, kalau Al-An'am 145 ini ada disebutkan daman masfuhan. Apa masfuh itu? Darah yang mengalir, gitu Pak. Allah ma khinzirin, atau daging babi. Fa innahu rijsun, karena semuanya itu adalah buruk. Au fiskon, atau rijsun kotoran, fiskon buruk. Uhilla li ghairillahi bihi, yang disembelih untuk selain Allah. Faman iturra ghairu bagin wala adin, maka barang siapa yang terpaksa memakannya ghairu bagin, tanpa mempunyai keinginan untuk memakan perkara yang haram tadi itu, wala adin, dan tidak melampaui batas, fa inna rabbaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan surat An-Nahl Allah juga berfirman, An-Nahl ayat 115, Allah berfirman, innama harrama alaikumul maitata, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kalian al-maitah, bangkai. Jadi dalam surat An-Nahl 115 ini ada hasyr, ada pembatasan. Innama, sesungguhnya yang diharamkan oleh Allah hanya, pembatasan gitu Pak. Yang diharamkan adalah al-maitah, bangkai, wadama, dan juga darah, walahmal khinzir, dan daging babi, wa ma'uila li ghairillahi bihi, dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah. Faman iturra ghaira bagin wala adin fa innallaha ghafurur rahim, maka barang saya memakan tanpa ada keinginan untuk bernikmat-nikmat dalam memakannya ataupun melampaui batas, maka Allah sesungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajiannya kalau dari ayat-ayat yang mengharamkan perkara makanan-makanan yang diharamkan ini sudah selesai, Pak. Kenapa kalau sudah selesai? Karena ayatnya jelas sekali. Ayatnya sudah sangat jelas, hanya perkara-perkara yang disebutkan ini tadi yang kemudian diharamkan bagi kita kaum yang beriman. Sedangkan yang tidak disebutkan dalam ayat-ayat ini, maka semuanya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Jadi ini kaidah dasarnya. Apakah berhenti di situ? Ternyata tidak. Apa yang kemudian perlu kita ketahui? Yang perlu kita ketahui adalah ada pengembangan yang kemudian masuk ke dalam ranah fikih, yaitu makanan-makanan yang diharamkan ini. Walaupun kemudian semuanya tidak keluar dari makanan yang sedikit yang diharamkan oleh Allah tadi itu, Pak. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita mengetahui bahwasanya yang diharamkan oleh Allah hanya 4 ini tadi: bangkai, darah yang mengalir, daging babi,
dan yang disembelih oleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu bisa jadi timbul pertanyaan bagi kita. Kenapa kok kemudian perkara-perkara ini tadi itu diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawaban pertama adalah memang perkara-perkara itu secara dogmatis itu perkara yang diharapkan. Mencari jawaban kenapa kok itu diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus dalam rangka untuk menambah keimanan kita bahwasanya perkara ini diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu Pak. Karena kalau basicnya bukan dari sana, berangkatnya bukan dari sana, maka akan ada hilah-hilah, kilah-kilah untuk kemudian mengatakan ternyata sebab-sebab diharapkannya makanan ini sudah dihilangkan kok, gitu. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya seperti ini Pak. Beberapa kalangan aktivis penyayang binatang itu menyatakan bahwasanya ritual nyembelih hewan kurban ketika Idul Adha itu adalah ritual yang barbar, gitu Pak. Jadi hewan kok dibelah begitu. Itu tidak menunjukkan kasih sayang pada hewan. Karena itu kalau yang menunjukkan kasih sayang pada hewan itu jangan disembelih. Hewannya diusahakan tidak sadar dulu, gitu. Kalau sudah tidak sadar dulu, baru kemudian dia bisa dimakan. Karena itu di beberapa produk-produk daging yang tidak mendasarkan pada syariat Islam, itu kadang-kadang hewannya ada yang dimatikan dengan cara di-strum atau dipukul, gitu Pak. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata kajian-kajian ilmiah itu menyebutkan bahwasanya cara kematian yang paling baik bagi seekor hewan itu adalah ketika dia disembelih, gitu. Matinya cepat, kemudian tidak menderita kesakitan terlalu lama, lalu kemudian dagingnya lebih enak dan lebih sehat. Karena begitu hewan itu disembelih, kan kemarin tidak sampai 1 bulan yang lalu kan kita nyembelih hewan kurban Pak ya. Pak panjenengan bisa melihat ketika hewan itu disembelih, apa yang terjadi Pak? Apa yang terjadi? Darah itu muncrat. Bukan hanya mengalir saja Pak, muncrat darah itu. Jadi hewan yang mau disembelih itu secara otomatis dia mengambil nafasnya yang terakhir, karena jalan nafasnya kan dipotong itu Pak. Akhirnya dia menekan apa itu pernafasannya, berusaha bernafas. Dengan menekan pernafasannya ini, darah itu seperti dipompa keluar semua. Tidak lama darah itu habis, gitu Pak. Jadi kalau panjenengan melihat sapi atau kambing yang disembelih itu, darahnya bukan hanya mengalir tapi muncrat seperti kerantok dibuka gitu. Itu kalau nggak ditutupi pakai daun pisang yang nyembelih kena darah semua itu, kan itu Pak ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu karena itu kita bisa memahami Rasulullah itu kalau memerintahkan nyembelih harus dengan menyembelih yang cara yang terbaik, yaitu pisaunya ditajamkan agar hewannya cepat mati. Itu salah satu rasionalisasi kenapa kok bangkai itu dilarang, gitu. Kalau hewannya tidak disembelih, maka dia menjadi bangkai, darahnya nggak keluar. Karena darahnya nggak keluar, maka otomatis di dalamnya masih banyak darah. Itu kan ada kuman-kumannya dan sebagainya, kan gitu Pak ya. Akhirnya dagingnya menjadi kurang sehat, gitu. Bisa jadi nanti kemudian ada yang mengatakan lagi, loh, saya bisa kok membersihkan kuman-kuman yang ada di dalam darah ini dan sebagainya. Makanya jawaban utamanya harus kemudian dilandaskan pada keimanan. Apapun alasan manusia, maka syariat Allah itu yang terbaik. Itu alasan utamanya. Jadi rasionalisasi dari apa hikmah dibalik pengharapan makanan-makanan itu semuanya harus dalam rangka untuk mendukung keimanan kita. Kalau bukan untuk mendukung keimanan kita, maka tidak boleh Pak. Maka tidak boleh. Itu kan sama saja ceritanya dengan Nabi Ibrahim ketika bertanya kepada Allah bagaimana Allah itu menghidupkan yang mati. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, tunjukkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan yang mati, gitu.
Allah kemudian bertanya dan Allah Maha tahu tentang jawaban Nabi Ibrahim dan isi hati Nabi Ibrahim. Awalam tu'min, kamu nggak mau beriman kepada saya? Qala bala, Nabi Ibrahim menjawab, enggak wahai Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi agar hati saya semakin tentram dalam keimanan. Karena itu Pak, kalau kita mencari hikmah rasionalisasi di balik perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam perkara makanan ini, semuanya harus dalam koridor untuk menenteramkan hati kita, semakin membuat kita yakin dalam keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bangkai, Pak. Kemudian Allah melanjutkan pada yang kedua, darah. Darah ini Allah menjelaskan dalam surat Al-An'am 145, darah yang diharamkan adalah damun masfuhun, darah yang mengalir. Jadi kalau umpamanya ada yang nyembelih kambing, nyembelih onta, nyembelih sapi, nyembelih kerbau, nyembelih kuda, itu kemudian darahnya yang mengalir keluar dari sembelihan tadi itu ditampung, lalu kemudian didiamkan, lalu kemudian diolah jadi makanan. Ini adalah darah yang haram, gitu Pak. Nek teng Jawa niku biasanya namanya dideh. Mohon maaf, ya dari Medan ya Pak. Kalau di Jawa namanya dideh Pak. Jadi darah yang mengalir kemudian diolah digoreng itu namanya dideh. Gitu. Ada juga Jawa Tengah namanya saren, gitu Pak. Apapun namanya, olahan makanan dari darah itu tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang beriman, gitu Pak. Bentuknya kalau panjenengan lihat di pasar-pasar itu bentuknya kayak hati Pak, seperti hati. Tapi itu bukan hati. Hati-hati karena itu, gitu. Karena itu hati-hati Pak, itu bukan hati. Biasanya untuk mengenali paling gampang Pak, harganya jauh lebih murah daripada hati, gitu. Yang kemudian harus membuat kita heran dan prihatin Pak, mayoritas penduduk negeri ini adalah orang-orang Muslim, tetapi yang jualan dideh, yang jualan darah tadi itu Pak, itu juga mayoritasnya Muslim. Gitu panjenengan tenggone pasar larangan ini Pak, ke pasar larangan ini yang jual dideh itu panjenengan bisa bertanya, panjenengan Muslim atau enggak? Insya Allah jawabannya Muslim Pak, gitu. Apa yang kemudian yang terjadi? Bisa jadi banyak sekali di antara kaum muslimin ini yang awam tentang makanan-makanan yang diharamkan ini. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, bisa jadi di antara kaum muslimin ini ada golongan saudara-saudara kita yang perlu ditolong karena lemahnya iman mereka, mengharapkan keuntungan yang sedikit, yaitu harga barang yang haram yang dijual tadi itu untuk kemudian ditukar dengan harga keuntungan yang sedikit, gitu. Karena itu Pak, itu tugas kita untuk kemudian menolong mereka, gitu. Saya terus terang kalau berjumpa dengan saudara-saudara kita dari jamaah tabligh ini senang Pak, karena seringkali teman-teman jamaah tabligh ini mampu melaksanakan apa yang saya tidak mampu, gitu. Jadi keliling ke rumah-rumah gitu saja, lalu kemudian ngajak ke masjid. Nah itu bagus itu. Nah, nanti kalau umpamanya ada kesempatan bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, umpamanya kita melihat kemungkaran, umpamanya ada yang jual darah dan sebagainya tadi itu, kita bisa mengingatkannya dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan tentunya Pak. Itu umpamanya ada yang jual darah, Pak punten ini nggak boleh loh dijual, nanti dosa loh. Karena bisa jadi yang jual nggak paham walaupun dia Muslim, gitu. Karena kadang-kadang pernah juga saya tanya, loh kenapa kok sampean kenapa kok sampean jual darah ini? Loh ini kan bukan daging babi, gitu. Dikira yang haram itu hanya daging babi saja, gitu. Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu yang kedua. Yang ketiga, Allah juga mengharamkan lahma khinzirin, daging babi. Yang menarik Pak, fenomena diharamkannya daging babi itu adalah babi itu bukan binatang ternak tradisionalnya orang-orang Arab.
jenengan mulai zamannya kanjeng Nabi sampai saat ini nek tenggene Arab niku insyaallah nek pados peternakan babi itu susahnya bukan main. Kalau panjenengan umroh atau haji, mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, Pak. Amin, Pak ya. Gitu ya. Panjenengan akan banyak menjumpai di sana hewannya onta atau kambing atau sapi, itu ada, Pak. Tapi kalau babi tidak ada, Pak. Nah, kok kemudian Allah itu mengharamkan daging babi? Itu menunjukkan salah satu hikmahnya adalah syariat agama kita ini sifatnya global untuk seluruh umat, bukan hanya untuk bangsa Arab saja, Pak. Gitu. Karena itu bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena syariat agama kita ini sifatnya itu cocok untuk seluruh umat manusia dimanapun mereka berada, maka syariat ini pasti yang paling cocok dengan kemanusiaan. Gitu, Pak. Yang bawa Quran bisa kita lihat bersama-sama surat Al-An'am ayat 145, Pak. Al-An'am 145 itu kalau di Quran panjenengan sama dengan saya, berarti halaman 147, Pak. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman. Ayat 145 dari surat Al-An'am ini itu didahului dua ayat sebelumnya, Pak, 143 dan 144. Ini kan bantahan kepada tradisi orang-orang Arab jahiliyah yang mengada-adakan perkara-perkara yang haram. Sama niyata azwaj, 8 pasang. Minat do'nisnain wa minal ma'zisnain. Qul a'adzakaraini harrama amil unsayaini amistamalan alaihi arhamul unsayain. Jadi orang-orang Arab itu mengharamkan perkara-perkara yang sebenarnya itu dihalalkan oleh Allah. Jadi mereka mengatakan ada binatang yang ada dipotong kakinya lalu dipersembahkan untuk berhala, ini haram untuk dimakan dan sebagainya, gitu, Pak. Nah, akhirnya kebiasaan tradisi-tradisi ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-An'am 145 ini. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman. Katakan wahai Muhammad, saya tidak menjumpai yang diwahyukan pada saya itu haram kecuali 4 perkara ini. Gitu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa kok kemudian kita membahas 143, 144 dan 145 ini? Ini menunjukkan ketika manusia yang mengharamkannya, maka itu tidak sesuai dengan fitrah kemanusiaannya. Orang-orang kafir mengatakan ini yang dilukai, onta yang dilukai, ada yang namanya sa'ibah, ham, wasilah dan sebagainya. Ini untuk persembahan berhala, berarti onta ini tidak boleh dimakan lagi dan sebagainya. Nah, itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah ternyata mengharamkan babi yang ketika itu bukan hewan tradisionalnya orang-orang Arab. Gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi ini menunjukkan betapa syariat kita ini cocok untuk kemanusiaan. Bisa jadi, Pak, kalau kemudian kita ini menggunakan logika akal untuk membantah apa-apa yang diharamkan oleh Allah termasuk dalam perkara makanan, kita akan kemudian menggunakan rasionalisasi. Oh, ternyata babi itu diharamkan karena dia mengandung cacing pita, gitu, Pak. Dan itu ada cacing pita di dalamnya. Sedangkan cacing pita itu kan bisa dibunuh kalau dimasak dalam suhu sekian derajat. Nah, kalau cacing pitanya hilang, otomatis kan nomor itu boleh dagingnya dimakan. Apakah benar rasionalisasi seperti ini? Ternyata tidak, Pak. Gitu. Mau cacing pitanya bisa dimusnahkan atau tidak, babi tetap haram. Gitu, Pak. Kenapa? Bisa jadi ada hikmah-hikmah yang lain yang kemudian kita itu tidak tahu pada saat ini dan baru diketahui pada saat yang akan datang. Bukankah pengetahuan manusia itu terbatas?
gitu Pak. Sekarang kalau kita melihat salah satu hikmah diharamkannya babi itu Pak, babi itu kan binatang yang makan apa saja itu. Makan kotorannya sendiri, muntahnya dimakan lagi. Bukan itu saja Pak, babi itu satu-satunya hewan yang tidak punya rasa cemburu Pak. Jadi pasangannya mau dikawini di depan pejantannya, itu babi itu nggak ngereken itu Pak. Panjenengan kalau lihat ayam, bapak-bapak ibu-ibu kalau lihat ayam jantan itu umpamanya punya beberapa betina, ada ayam jantan lain mau deket-deket sama betinanya, apa yang terjadi Pak? Dikabruk Pak, dikabruk bener itu Pak, gitu. Nah babi itu nggak kayak gitu, babi itu mau dikawini sama siapa saja silahkan dan sebagainya. Karena itu Pak, tidak heran orang-orang yang makan daging babi dan dia mendawamkan terus-menerus makan daging babi itu, salah satu tabiatnya adalah hilang rasa cemburunya Pak. Karena itu di masyarakat barat yang mengkonsumsi babi itu, kita kalau melihat tingkat perzinaannya tinggi sekali. Di internet itu ada rekaman acara televisi tes DNA, apakah betul ini anaknya bapaknya. Ternyata enggak gitu. Bahkan ada seorang peneliti itu meneliti bahwasanya ternyata zina. Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kemudian sudah kayak gitu, maka kita baru bisa memahami kenapa kok Allah itu mengharamkan babi. Karena sekali lagi dikhawatirkan ada tabiat-tabiatnya babi itu yang bisa mempengaruhi kondisi kejiwaan kita. Ini menjadi hikmah. Kenapa kok kemudian tadi Allah itu di dalam surat Al-Baqarah 168 itu mengkaitkan antara makanan dengan ngikut langkah-langkah setan. 168 itu kan Allah berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makan apa yang ada di atas muka bumi ini yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan ikut-ikut langkahnya setan, kan gitu. Saya juga kadang-kadang mikir, kenapa kok kayak gitu ya? Di dalam surah Al-Baqarah yang lain, Pak, Allah itu juga berfirman ketika mengingatkan orang-orang Yahudi, kulu washrabu min rizqillahi. Ketika Allah menjelaskan, Allah itu menurunkan makanan yang istimewa pada mereka, mana dan salwa. Allah memerintahkan, kulu washrabu min rizqillah. Makan dan minumlah dari rizkinya Allah, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Dan jangan kamu keliaran setelah makan itu di atas muka bumi untuk berbuat kerusakan. Ternyata Pak, orang kalau nggak peduli dengan apa yang ada yang dia makan, sing penting warak. Akhirnya, nuhun sewu bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhirnya dia bisa mendapatkan energi yang dengan energinya itu dia bisa berputar-putar, berkeliaran di atas muka bumi ini. Lalu kemudian yang dilakukan adalah berbuat kerusakan. Apakah ada contohnya? Banyak. Panjenengan bisa melihat orang-orang yang makan minumnya tidak peduli dari halal atau haram, lalu kemudian makan minumnya tidak mengikuti aturan-aturan yang diatur dalam syariat kita, nggak pakai doa dulu, nggak pakai tangan kanan, makan sambil jalan, makan sambil makan sambil berdiri dan sebagainya. Itu biasanya mereka tingkah lakunya tidak terkontrol. Sewu, mohon maaf, mungkin ada preman-preman dan sebagainya yang kemudian ketika dia belum sadar tentang perkara-perkara seperti ini, biasanya setelah makan dibuang, lalu kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan sebagainya. Nah, karena itu bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah itu mengkaitkan masalah makan dengan jangan ikut-ikut langkah-langkah setan tadi itu. Gitu. Ini juga menjadi hikmah dari perkara keempat yang dilarang oleh Allah. Wa ma uhilla bihi li ghairillah.
dan apa-apa yang disembelih selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sesembelihannya orang-orang Hindu, orang-orang Konghucu, orang-orang Buddha itu semuanya haram untuk dimakan kaum muslimin gitu. Dan ini bukan masalah nggak toleran, Pak, gitu. Jadi bukan berarti kemudian kita menyatakan sesembelihannya orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, orang-orang Konghucu, pokoknya orang-orang Muslim itu semuanya buruk, enggak. Tapi karena mereka nyembelihnya bukan untuk Allah, Tuhan mereka yang disembah bukan Allah, maka itu semuanya haram untuk kita makan. Kalau dimakan oleh mereka sendiri, tidak apa-apa, gitu. Karena itu sekali lagi ini bukan ofensif, bukan nyerang kehormatan kelompok yang lain. Kenapa kok bukan nyerang? Saya mengingatkan di depan saudara saya sesama Muslim, gitu, gitu Pak. Loh, bagaimana dengan sesembelihannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Karena mereka ini termasuk ahli kitab, maka di dalam surat Al-Maidah Allah menyebutkan wa ta'amukum hillul lahum wa ta'amuhum hillul lahum. Makanan mereka, sesembelihan mereka halal bagi kalian, makanan kalian, sesembelihan kalian halal bagi mereka. Gitu. Kenapa kok orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sesembelihannya dihalalkan untuk dimakan oleh kaum muslimin? Karena Tuhan mereka sama dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada penyimpangan-penyimpangan dalam agama mereka, mereka tetap mendapatkan penghormatan dari kita, bahwasanya ini agama yang diturunkan oleh Allah dari langit, karena itu disebut sebagai agama samawi. Itu Pak. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata ada penjelasan yang lain dari hadis-hadis Rasulullah. Saya tadi sempat mencarikan beberapa hadis. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, An Ibnu Abbas, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Qala, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minas sibai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang setiap binatang buas yang bertaring. Wa an kulli dhimikhlabin minat toiri, dan juga setiap burung yang bercakar. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 3574, 3573, 3572, 3571, 3570, dan juga hadis riwayat Al-Bukhari dengan lafaz yang berbeda nomor 5101. Bapak-bapak ini yang dirahmati Allah, ini ada tambahan penjelasan dari Rasulullah SAW. Jadi setiap binatang buas yang bertaring, burung-burung yang bercakar itu dilarang untuk dimakan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah juga bersabda, Innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah melarang kalian untuk memakan keledai jinak. Himar ahliyah itu diterjemahkan keledai yang dipelihara, karena hewan tersebut adalah kotor. Ada beberapa permasalahan terhadap penyikapan terhadap hadis ini, Pak. Jadi kalau menurut hadis ini, ternyata ada tambahan yang dilarang oleh Rasulullah, yaitu setiap binatang buas yang bertaring, setiap burung-burung yang berkuku tajam, juga keledai jinak itu diharamkan juga, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Sebagian kecil mazhab fikih, diantaranya mazhab Maliki, itu menganggap larangan dari Rasulullah ini sifatnya makruh. Kenapa kok disifati makruh? Karena Allah telah menyebutkan secara jelas dalam Al-Quran, innama harrama alaikum. Innama itu ada hasyr atau pembatasan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala
cuma gitu. Cuma 4 perkara ini saja. Di samping itu Pak, mereka kelompok Malikiyah ini beralasan bahwasanya surat Al-An'am itu termasuk golongan kategori surat Makkiyah, diturunkan pada periode kota Mekah. Sedangkan pengharaman, izin saya tuliskan sedikit aja Pak ya, jadi ini biar nggak terpotong penjelasannya nanti. Sedangkan pengharaman keledai jinak itu terjadi pada tahun ke-7 Hijrah ketika penaklukan Khaybar. Jadi Rasulullah sudah pindah ke Madinah gitu. Karena itu nggak mungkin hadis ini menasah atau menghapus ketentuan Allah gitu. Tetapi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, mayoritas ulama, jumhur ulama menyikapi bahwasanya ternyata ayat-ayat tersebut disikapi sebagai ayat yang mujmal, yaitu ayat yang sifatnya global yang kemudian ditambahkan penjelasan dari Rasulullah SAW tentang hewan-hewan yang diharamkan tadi. Khusus tentang keledai jinak ini, para beberapa sahabat itu memperdebatkan bisa jadi Rasulullah itu melarang pengharaman keledai jinak itu terkait salah satu di antara 3 sebab. Yang pertama, dalam penaklukan Khaybar itu dijumpai beberapa sahabat yang menyembelih keledai peliharaan padahal ghanimah belum dibagi. Bisa jadi keledai ini termasuk khumus 1/5 barang rampasan perang yang menjadi haknya Allah dan Rasulullah yang tidak boleh dibagikan kepada, yang tidak dibagikan kepada para sahabat. Akhirnya ketika itu ada utusan Rasulullah yang meminta agar daging keledai yang sudah dimasak tadi itu jangan dimakan dulu. Itu sebab pertama Pak. Sebab yang kedua, bisa jadi keledai jinak itu dikatakan rijsun, kotor, karena di antara kebiasaan keledai kalau dia dipelihara, dia ini makan makanan sembarangan. Bisa jadi kotoran manusia dimakan. Ya pokoknya makan makanan yang sembarangan apa? Karena itu kalau keledai liar itu halal untuk dimakan, tapi kalau keledai jinak karena sebabnya kotor tadi itu yang dimakan adalah perkara kotoran, maka kemudian diharamkan oleh Rasulullah SAW. Itu sebab yang kedua. Yang ketiga, bisa jadi juga Pak, Rasulullah ketika dalam perang Khaybar mengharamkan keledai jinak itu melihat urgensi atau pentingnya keledai ini sebagai sarana untuk transportasi angkut barang-barang. Kalau keledai ini kemudian banyak disembelih, bisa jadi kaum muslimin nanti itu tidak punya hewan pengangkut lagi. Bisa jadi kayak gitu Pak. Tetapi apapun sebabnya, mayoritas ulama menghukumi bahwasanya ada 3 kategori hewan tambahan yang diharamkan oleh Rasulullah SAW, dan mereka berdalil dengan surat Al-A'raf ayat 157. Para ulama, mayoritas ulama ini berdalil dengan surat Al-A'raf 157. Apakah boleh Rasulullah itu menambahi makanan-makanan yang diharamkan? Ternyata kalau menurut Al-A'raf 157, Allah itu berfirman, wa yuhillu alaihim thayyiban, yang menghalalkan makanan-makanan yang baik bagi mereka. Jadi salah satu di antara sifatnya Rasulullah itu menghalalkan makanan-makanan yang baik atas umatnya, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan juga mengharamkan makanan-makanan yang buruk. Nah, berdasarkan ayat ini, maka kemudian jumhur ulama berpendapat apa yang diharamkan oleh Rasulullah tadi itu tetap sifatnya haram dan bukan makruh, gitu Pak. Insya Allah demikian Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah. Barangkali ada yang mau ditanyakan.